Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengawali hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Pendeta Agus Supratikno MTH. Bahan bacaan Yeskiel pasal 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Judul renungan, hati baru, hidup baru. Peraturan dibuat untuk dilanggar. Itulah ungkapan plesetan yang sering kita dengar dari ungkapan aturan dibuat untuk ditaati. Ungkapan itu muncul karena kecenderungan manusia ketika ada larangan justru ingin menimbulkan keinginan untuk melanggarnya. Sebagai contoh, ketika ada tulisan awas cat masih basah, jangan dipegang. Loh, bukannya mentaati peringatan tersebut, sebaliknya justru menimbulkan keinginan untuk membuktikan dengan memegangnya. Gambaran tersebut menggambarkan posisi hukum Taurat. Adanya hukum justru menimbulkan keinginan dalam diri kita, manusia, bukan keinginan mentaatinya tetapi melanggarnya. Mengapa? Hal ini disebabkan kecenderungan manusia yang berdosa adalah berbuat dosa. Karena pada hakikatnya, setelah kejatuhan, manusia ke dalam dosa, meminjam istilah Paulus, kita menjadi budak dosa. Kita melakukan perbuatan dosa oleh karena ketidakberdayaan kita melawan si kehendak Tuhan, dosa yang ada di dalam diri kita. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang di dalam aku. Roma pasal 7 ayat 19-20. Tuhan, dosa ada di dalam hati kita adalah sumber segala tindakan dosa. Karena itu, yang diperlukan bukan hanya hukum dan aturan moral saja, tetapi pembaharuan hati. Inilah yang Allah kerjakan dalam hidup Israel dan juga kita sebagai umatnya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Tuhan memberi mereka hati yang baru, watak pikiran yang baik, dan berbeda dari sebelumnya. Inilah kodrat ilahi yang dimiliki oleh orang-orang percaya, bahwa alih-alih hati yang keras, tidak peka dan tidak fleksibel, tidak mampu menerima pesan ilahi, Tuhan akan memberikan hati yang lembut, yang memiliki indera spiritual, yang terlatih mematuhi kehendak Tuhan. Hati yang baru, hidup yang baru. Perhatikan rahmat yang memperbarui bekerja sebagai perubahan besar dalam jiwa seperti mengubah batu mati menjadi batu hidup. Batu yang telah diproses sedemikian rupa sehingga siap dipakai untuk digunakan sebagai material bangunan rumah rohani. Refleksi untuk kita, lihatlah betapa besar rahmat Allah yang memperbarui hati yang tercela dengan kodrat ilahi yang daripadanya melalui Roh Kudus, sehingga kita memiliki hidup yang baru. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas rahmat pembaharuan-Mu yang memperbarui hati kami yang tercela. Amin.